Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Doa Orang Farisi versus Doa Pemungut Cukai. Saudara, suatu hari Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang dua orang yang berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain adalah seorang pemungut cukai. Perlu saudara ketahui, kaum Farisi itu digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Juga dikatakan sebagai kaum yang suka mencari dan memerhatikan hal-hal yang sangat kecil. Mereka menjadi pengamat pelaksanaan hukum yang sangat teliti, karena mereka memiliki kerangka berpikir bahwa Allah mencintai orang yang taat hukum dan menghukum yang tidak patuh. Kaum Farisi adalah pemimpin spiritual Yahudi dan merupakan kelompok yang menganggap diri sebagai orang beragama yang saleh, sehingga memisahkan diri dari orang biasa. Sedangkan pemungut cukai adalah istilah yang digunakan bagi orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi di Palestina. Dengan demikian, pemungut cukai adalah petugas pajak dan merupakan salah satu jenis pekerjaan di masyarakat Yahudi waktu itu. Akan tetapi, profesi pemungut cukai dipandang buruk oleh masyarakat Yahudi di sekitar mereka, bahkan cenderung dibenci oleh rakyat. Alasannya, pajak yang ditarik memberatkan mereka, apalagi diperuntukkan, dipersembahkan, diberikan kepada pemerintah Romawi yang dianggap musuh oleh rakyat. Selain itu, cara-cara yang digunakan para pemungut cukai sangat kejam dan tidak adil, saudara. Karena itulah para pemungut cukai dikatakan sebagai orang berdosa. Lalu seperti apa doa orang Farisi dan seperti apa doa pemungut cukai? Saya ajak kita perhatikan Lukas 18 ayat 11 sampai 13. Demikian, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Pertanyaannya, menurut saudara, mana di antara kedua orang itu yang dibenarkan Allah? Apakah orang Farisi yang merupakan tokoh masyarakat atau pemuka agama itu, atau si pemungut cukai, si musuh masyarakat yang dipandang sebagai orang berdosa? Nah, saudara, logikanya harusnya yang dibenarkan Allah adalah orang Farisi, bukan? Karena ia tahu betul dan memiliki pengetahuan tentang agama. Kan berbeda dengan pemungut cukai yang perbuatannya jelas menyengsarakan rakyat. Kan begitu, saudara? Tetapi ternyata menurut Yesus tidak demikian. Dalam ayat selanjutnya di ayat 14 dikatakan, "Aku berkata kepadamu."
ini perkataan Tuhan Yesus. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, kenapa dari sini kita justru melihat pemungut cukailah yang dibenarkan di hadapan Allah? Dikatakan orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan yang dimaksud adalah pemungut cukai. Saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa pemungut cukai merendahkan dirinya. Ia mengakui dirinya sebagai orang berdosa, dan dari sikapnya dalam berdoa, yaitu dengan tidak berani mendekat bait Allah dan memilih berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, yang mana menunjukkan ia takut melihat kesucian dan kemuliaan Allah. Ia juga memukuli dirinya sebagai tanda bahwa ia tidak hanya mengakui kesalahannya, tetapi juga menyesal dan bertobat. Bahkan ia juga mohon belas kasihan Allah. Ia berharap Allah mengampuni dia. Sikap hati pemungut cukai ini benar-benar meruntuhkan hati Allah, sehingga ia berkenan mendengar doanya. Terkait hal itu, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebaliknya, orang Farisi jelas menunjukkan sikap yang arogan dan sombong. Ia meninggikan diri di hadapan Allah. Tidak hanya itu, ia juga memandang rendah orang lain. Ia membandingkan dirinya dengan orang lain dan berkata, "Aku tidak seperti pemungut cukai ini." Saudara, apa yang keluar dari mulut itu luapan dari hati. Jadi, apa yang diperkatakan orang, termasuk perkataan dalam doanya, sejatinya merupakan cerminan atau gambaran seperti apa sikap, peragaan, atau irama hidupnya. Dan dari perkataan seseorang, kita bisa tahu apakah orang itu sombong atau rendah hati. Apakah seseorang itu menghormati Tuhan atau menghormati dirinya sendiri. Dan itulah orang Farisi tadi, saudara. Saudara, Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Pertanyaannya sekarang, kalau kita berdoa seperti orang Farisi atau seperti pemungut cukai, saya percaya saudara pasti punya jawaban sendiri. Yang pasti, saudara, ketika berdoa jangan lupa cari tahu dosa, kemelesetan, atau ketidaktepatan saudara di hadapan Tuhan. Akui semua itu. Buatlah komitmen untuk tidak mengulanginya. Bertobat dan mohon belas kasihannya, supaya saudara juga bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dengan demikian, doa saudara juga pasti didengarnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.